Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga senantiasa berada dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini pada bagian yang ke-34 dari kisah hidup dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin melanjutkan kisah tentang Perang Uhud bagian yang kedua. Saat ini saya akan mengisahkan tentang pembelotan Abdullah bin Ubay dan juga konco-konconya. Di tengah perjalanan, ketika musuh sudah dekat dan mereka dapat saling memandang, Abdullah bin Ubay melakukan pembelotan. Dia bersama 300 orang pasukan membelot mundur dari pertempuran dengan alasan bahwa peperangan berarti membunuh diri sendiri. Dia pun mengungkit-ungkit sikap Rasulullah SAW yang lebih menuruti pendapat selain dirinya. Sebenarnya, yang diinginkan oleh orang-orang munafik tersebut adalah terjadinya kekacauan dan juga kebimbangan di kalangan pasukan kaum muslimin. Dan hampir saja ini terjadi. Namun Allah subhanahu wa ta'ala segera meneguhkan hati mereka untuk melanjutkan pertempuran. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 122. "Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu, hendaklah hanya kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Sedangkan terhadap orang-orang munafik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Rasulullah SAW bersama pasukannya yang tinggal 700 orang meneruskan perjalanannya menuju Gunung Uhud. Sesampainya di Uhud, beliau segera menyiapkan pasukannya. Rasulullah SAW memilih 50 pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair al-Ansari untuk mengambil posisi di sebuah bukit kecil yang kemudian dikenal sebagai Jabal Rumat atau Bukit Pemanah, berjarak sekitar 500 meter dari markas utama pasukan kaum muslimin. Tujuannya adalah agar mereka melindungi kaum muslimin dan agar musuh tidak datang dari belakang mereka. Rasulullah SAW berpesan kepada mereka agar jangan turun apapun yang terjadi sebelum mendapat perintah darinya. Sementara itu, sisa pasukan lainnya sebagian berada di sayap kanan dipimpin oleh Mundhir bin Amr, sebagian lagi di sayap kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam. Sedangkan barisan terdepan dipilih prajurit-prajurit yang dikenal ketangguhannya dan keberaniannya dalam berperang yang sebanding dengan jumlah 1.000 orang. Demikianlah pasukan kaum muslimin telah siap bertempur pada hari Sabtu pagi 7 Syawal tahun 3 Hijriah. Adapun pasukan kaum musyrikin disusun dengan cara berbaris. Komandan utamanya adalah Sufyan bin Harb. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid yang ketika itu masih musyrik. Sedangkan sayap kiri
dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Sementara itu, kaum wanita musyrik ikut juga berpartisipasi dengan memberi semangat pasukan. Mereka dipimpin oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Ikhwah yang semoga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.